Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, salah satu konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah pemberontakan PRRI dan Permesta. Faktor yang menjadi penyebab adanya pemberontakan PRRI dan Permesta, yang pertama adalah adanya suatu konflik di tubuh Angkatan Darat. Nah, konflik disebabkan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kita tahu bahwa Indonesia harus menghadapi perjuangan baik dari dalam maupun dari luar, sehingga pada saat itu pusat kurang memperhatikan terhadap kebutuhan daerah, sehingga muncul konflik yang ada di luar Pulau Jawa. Kemudian penyebab yang kedua adalah adanya tuntutan otonomi daerah. Karena di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperhatikan, maka pemerintahan yang ada di Sulawesi dan Sumatera menginginkan adanya suatu otonomi daerah, di mana daerah akan mengelola kekuasaannya secara penuh. Dan yang ketiga adalah ketidakadilan dalam alokasi dana pembangunan. Khusus Pulau Jawa, alokasi dana pembangunan diberi dalam jumlah yang banyak, sedangkan di luar Pulau Jawa, karena jaraknya yang tidak terjangkau dan jauh, maka dana alokasi pembangunan kurang diperhatikan. Kita akan membahas pada lembar berikutnya. Pemberontakan PRRI dan Permesta telah menyebabkan kekecewaan di tubuh Angkatan Darat yang ada di Sumatera dan Sulawesi, sehingga beberapa pimpinan Angkatan Darat yang ada di Sumatera dan Sulawesi membentuk beberapa dewan. Di antaranya adalah Dewan Banteng yang ada di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Khusus Dewan Manguni yang ada di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual, ini nanti disebut Permesta. Nah, untuk gerakan atau pemberontakan PRRI dan Permesta ini akan ditumpas dengan Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, dan Operasi Sadar. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Anak-anak, pada sesi ketiga, konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah persoalan negara federal dan BFO. Persoalan negara federal ini menimbulkan pro dan kontra, karena ada golongan yang menginginkan Indonesia menjadi negara federal dan ada golongan yang menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yaitu golongan unitaris. Nah, karena pro dan kontra ini menyebabkan perbedaan apakah lagu Kebangsaan Indonesia Raya bisa dinyanyikan dan apakah bendera merah putih bisa dikibarkan. Kemudian yang kedua adalah BFO. BFO ini adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Tujuan dari Belanda di sini yaitu ingin membentuk suatu negara boneka. Nah, apa yang dimaksud dengan negara boneka? Negara boneka adalah sebuah negara yang kedaulatannya diakui secara de facto atau nyata, namun berada di bawah negara lain. Artinya, negara tersebut hanyalah negara palsu yang dikendalikan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Belanda. Belanda melakukan segala cara untuk kembali menguasai semua kawasan Indonesia dengan bantuan tentara sekutu. Akhirnya mereka membuat sebuah negara boneka dengan tujuan untuk memecah belah.
Nah, Belanda membuat negara boneka ini menjadi negara baru, sehingga harus membantu mereka dalam perang. Artinya akan ada pertempuran saudara antara pejuang Indonesia dan pejuang negara boneka yang pro Belanda. Ini adalah BFO. Nah, untuk tugas-tugas akan saya berikan pada sesi berikutnya. Pada sesi yang terakhir, anak-anak, buatlah peta konsep pergolakan atau konflik di Indonesia masa 1948 sampai 1965. Kalian boleh browsing apa yang dimaksud dengan peta konsep. Kemudian yang kedua, kalian mencari tokoh-tokoh nasional dan tokoh daerah yang berjuang untuk integrasi bangsa Indonesia. Kalian ceritakan apa fungsi dan peranan dari tokoh nasional dan daerah tersebut. Kemudian tugas dikirim dalam file PDF. Kalian tulis dulu di lembaran, difoto, kemudian kirimkan file dalam bentuk PDF. Ini adalah tugas pertemuan pada pertemuan yang pertama. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, memakai masker, dan tinggal di rumah dengan hidup sehat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.